Kula nuwun sedayanipun, Sigro Milir kembali hadir. Apa kabar? Semoga selalu sehat. Dalam video ini saya akan mengantar sederek sekalian menuju salah satu tempat wisata yang beda dari tempat wisata pada umumnya di Jogja. Sebentar, ini saya start dari Pasti, Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta. Ini adalah hari Minggu, tepatnya 11 September 2022, kisaran jam 12:30 siang. Pasti sudah tidak hanya sebagai pasar hewan dan tanaman hias saja, namun konsepnya memang juga sebagai destinasi wisata. Jadi saat hari Minggu begini, sudah dipastikan selalu ramai. Saya akan mengajak sederek sekalian menuju Studio Alam Gamblong. Jika ada yang baru dengar, nanti sambil jalan, mari bersama mengenal lebih dekat Studio Alam Gamblong. Ini adalah perempatan Dongkelan dan ini Ring Road Selatan. Jika lurus itu menuju ke Jalan Bantul, yang mau ke Jalan Parangtritis, ke Terminal Giwangan, ke Kota Gede, silakan belok ke kiri. Karena saya mau ke Studio Gamblong, jadi belok ke arah kanan. Saya lewat Ring Road Selatan agar tidak terjebak padatnya kendaraan di jalanan Jogja dan lebih mudah rutenya dibandingkan lewat tengah perkotaan. Dari Pasti Jogja menuju Studio Alam Gamblong lewat Ring Road Selatan ini kisaran 18,6 km. Oke, ada yang belum tahu Studio Alam Gamblong? Tentu ada ya. Gini, ada yang pernah nonton film karya sutradara terkenal Hanung Bramantyo yang berjudul Sultan Agung atau Bumi Manusia, Habibie Ainun 3, lalu film Gatot Kaca, dan beberapa film-film karya Hanung Bramantyo lainnya? Saya yakin pasti sebagian besar sudah pada nonton film karya Hanung Bramantyo tersebut. Nah, di Studio Gamblong inilah tempat syuting proses pembuatan film-film tersebut. Jadi saya akan mengajak sederek sekalian menuju tempat di mana film-film terkenal di Indonesia karya besar Hanung Bramantyo dibuat. Ini adalah perempatan Madukismo. Kalau ke kiri menuju pabrik gula tertua di Jogja, yaitu pabrik gula Madukismo. Dan yang mau ke miniatur Masjid Aceh, silakan ambil arah kanan. Letaknya tepat di sebelah utara traffic light barat jalan. Bagi yang suka foto-foto, jangan sampai lewatkan video ini karena Studio Gamblong merupakan salah satu spot foto yang lain daripada yang lain di Jogja. Di sana nanti kita bisa melihat rumah Ibu Ainun yang ada dalam film Habibie Ainun 3. Lalu yang suka film Bumi Manusia yang diperankan oleh Iqbal Ramadan, di sana kita akan melihat langsung bangunan rumah bahkan interior eksterior dalam film tersebut. Dan cukup membayar Rp10.000 untuk izin foto, sudah bisa sepuasnya foto-foto. Oke, mari mengenal lebih dekat Studio Alam Gamblong. Mengutip dari website sumberrahayusit.slemankap.go.id, Studio Alam Gamblong merupakan destinasi wisata yang mulai dibangun pada akhir tahun 2017. Tempat ini dibangun oleh Muryati Sudipyo selaku pendiri sekaligus pemilik Mustika Ratu Group. Destinasi wisata yang berdiri di atas lahan seluas 2 hektar ini pada awalnya dibangun untuk keperluan syuting film Sultan Agung. Sekedar informasi saja, film Sultan Agung merupakan film bergenre drama kolosal yang bercerita tentang perjuangan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film yang juga dibintangi oleh Putri Indonesia 2015, Anindya Putri ini mengambil setting abad ke-16 dan 17. Lalu setelah dilakukan riset yang mendalam untuk lokasi syuting oleh pihak Hanung Bramantyo dan tim dari Muryati Sudipyo, maka terpilihlah Desa Wisata Gamblong sebagai lokasi syutingnya. Lokasinya yang masih asri menjadikan Desa Wisata Gamblong dirasa sebagai lokasi yang pas untuk pembuatan film ini. Selanjutnya, setelah terpilih sebagai lokasi syuting, lahan seluas 2 hektar ini diubah menjadi kawasan Indonesia zaman dulu.
Berbagai macam bangunan semi permanen yang mencerminkan kehidupan bangsa Indonesia pada abad ke-16 dan 17 berdiri di kawasan ini. Mulai dari gerbang Keraton Karta, Kerajaan Mataram, Pendopo Alit, Kerajaan Karta, Pendopo Ageng, Keraton Karta, Benteng Hollandia atau Batavia, kawasan Kampung Mataram, hingga Kampung Pecinan masa lampau ada di tempat ini. Bangunan-bangunan tersebut menjadi daya tarik utama dari tempat ini. Nuansa Indonesia pada abad 16 dan 17-an menjadi background foto yang menarik. Selain itu, masih banyak lagi properti dan bangunan Indonesia tempo dulu yang bisa dijadikan sebagai spot foto menarik. Setelah selesai digunakan syuting film Sultan Agung, bangunan yang ada di Studio Alam Gamblong tidak lantas dirobohkan begitu saja. Muriati Sudipyo selaku pemilik Studio Alam Gamblong menghibahkan tempat ini kepada Pemkab Sleman. Beliau berharap dengan adanya Studio Alam Gamblong ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Gamblong dan sekitarnya. Peresmian ini dilaksanakan pada hari Minggu sore 15 Juli 2018 dan dihadiri langsung oleh Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo. Selain itu, Presiden juga berharap tempat ini bisa menjadi destinasi wisata favorit di Jogja. Setelah digunakan syuting pembuatan film Sultan Agung dan ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah, kini Studio Alam Gamblong kembali booming setelah digunakan sebagai lokasi syuting Bumi Manusia. Film yang durasinya mencapai 3 jam ini menjadikan Studio Alam Gamblong sebagai salah satu setting dalam film ini. Sekedar informasi juga, film Bumi Manusia merupakan film bergenre drama sejarah yang bercerita tentang kisah dua anak manusia yang meramu cinta di atas pentas pergelutan tanah kolonial pada awal abad 20. Film ini juga disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan dibintangi oleh aktor kenamaan tanah air yaitu Iqbal Ramadan dan Mawar De Jong. Setelah dijadikan sebagai salah satu lokasi syuting Bumi Manusia, tempat ini semakin ramai dikunjungi wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Kebanyakan dari mereka penasaran dan ingin berfoto dengan latar bangunan yang dijadikan sebagai lokasi syuting film Bumi Manusia. Lalu, setelah untuk kedua kalinya dijadikan sebagai lokasi syuting film layar lebar, julukan Mini Hollywood semakin melekat pada Studio Alam Gamblong. Perhatikan, kiri jalan ini adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini posisi saya masih berada di Ring Road Selatan, tepatnya Jalan Brawijaya. Oke, saya percepat saja videonya. Nah, depan itu traffic light pertigaan Gamping. Kalau ke kanan menuju Ring Road Barat, yang mau ke arah Malioboro, titik 0 km, Keraton Jogja silakan ke arah kanan. Kita ambil yang ke kiri, jadi jalan terus. Kiri jalan ini adalah Pasar Gamping. Yang sudah lama di Jogja pasti tahu Pasar Gamping, berada di Jalan Wates KM 5. Pasar ini juga dijuluki sebagai pasar induk dan sayuran segar. Yang saya lewati ini adalah Jalan Wates. Saya percepat saja videonya.
Perhatikan kanan jalan itu adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping merupakan pengembangan dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang ada di Jalan Ahmad Dahlan, tepatnya titik 0 km Jogja ke arah barat. Tertanggal 21 April 2022, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dinyatakan lulus memenuhi persyaratan standar Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kiri jalan setelah SPBU ini adalah pusat oleh-oleh bakpia di Ambar Ketawang. Sebelah baratnya ada pusat perbelanjaan batik Ambar Ketawang. Di sini ada Ambar Ketawang Resto juga, jadi bisa sekalian untuk rest area yang bepergian jauh. Yang saya lewati ini adalah Jalan Wates di Jalan Nasional 3. Jalan ini merupakan jalan nasional yang menghubungkan lintas provinsi. Ini adalah jalan utama. Sekarang saya ada di Jalan Wates KM 6 karena tidak ada yang perlu dibahas banyak di sepanjang Jalan Wates. Jadi untuk mempersingkat durasi, videonya saya potong dari KM 6 dan kita langsung ke Jalan Wates KM 13, tepatnya di dekat SPBU UAD. Perhatikan kiri jalan, sudah sampai SPBU UAD Sedayu, artinya kisaran 1 km lagi siap-siap untuk belok ke arah kanan. Lebih tepatnya kalau sudah ketemu pertigaan Kelangon, di situ ada pemerintah Kelurahan Argosari, kita menyeberang jalan belok kanan ke arah utara. Perhatikan depan saya itu traffic light pertigaan Kelangon. Karena tujuan kita mau ke Studio Alam Gamblong, jadi belok ke kanan menuju Jalan Kelangon Tempel. Yang saya lewati ini adalah Jalan Gedongan. Saya percepat lagi videonya. Perhatikan depan itu adalah jembatan Ngebrak Gamblong. Itu adalah jembatan yang di bawahnya adalah rel kereta api. Ancer-ancernya kalau sudah ketemu rel kereta api, langsung perlambat laju kendaraan. Kita siap-siap belok ke arah kiri untuk menuju ke Studio Alam Gamblong. Sudah belok ke kiri, ikuti jalan ini saja, kira-kira 1 km lagi sampai di Studio Alam Gamblong. Misal ingin relaksasi, rebahan di rumput sambil melihat kereta lewat, bisa merapat di sepanjang jalan kiri jalan ini. Akhirnya sampai juga di Studio Alam Gamblong. Nah, kiri jalan adalah area parkir untuk kendaraan bermotor roda 2. Karena saya pakai motor, jadi parkirnya di sini.
Untuk kendaraan roda 4 parkirnya sebelah selatan parkiran roda 2. Tarif karcisnya ternyata sukarela. Saya bayar standar parkir wisata di Jogja saja kisaran Rp3.000. Oh iya, di sini ada wisata jeep gamblong. Jadi yang ingin tantangan lebih, naik jeep dengan rute melewati sungai, pedesaan, dan lain-lain, bisa mencoba jeep gamblong. Dibandingkan dengan jeep daerah Kaliurang, di sini cukup terjangkau, kisaran Rp150.000. Sudah bisa rute panjang dengan batas maksimal 4 orang penumpang. Ini adalah jalan masuk menuju lokasi studio alam Gamblong. Untuk tiket masuknya sukarela, ada kotak dana operasional sepantasnya. Nah, yang mau naik kereta, karcisnya Rp10.000. Yang mau masuk ke replika rumah Ainun yang ada di film Habibie Ainun 3, tiket masuknya juga Rp10.000. Yang mau masuk ke galeri antik, tiketnya juga Rp10.000. Dan yang mau masuk ke tempat syuting film Bumi Manusia juga Rp10.000. Kalau mau masuk semuanya cukup membayar paket Rp35.000. Jangan lupa yang membawa kamera selain kamera HP wajib izin. Nanti yang sudah izin akan mendapatkan permit card. Untuk izinnya Rp10.000, sangat murah. Nah, bagi yang mempunyai karcis kereta, untuk menuju lokasi bisa naik kereta. Karcis yang dibeli di dekat pintu masuk tadi diserahkan ke petugas kereta, lalu kita akan mendapatkan nomor antrian seperti ini. Ternyata yang antri cukup banyak. Kita tunggu keretanya datang. Sudah terlihat dari kejauhan keretanya datang. Oke, mari kita naik kereta. Jangan lupa nomor antriannya diserahkan kembali ke petugas yang berada di depan pintu kereta. Mari kita jalan menuju Mini Hollywood. Sekali lagi, bagi yang suka suasana tempo dulu dan spot foto jadul, akan amat sangat rugi jika tidak datang ke studio alam Gamblong ini. Di sini kita akan dibawa ke masa lalu. Sudah mulai terlihat studio Gamblongnya, banyak bangunan replika. Bangunan-bangunan tersebut untuk syuting film dan iklan. Nampak itu replika penjara Van Donker. Dulu sebelum replika penjara Van Donker, ada replika benteng Van den Burg. Sepertinya sedang untuk foto model. Kanan kita ini yang ada anak kecil itu adalah stasiun Surabaya zaman dulu. Setelah melewati sungai kecil, akhirnya sampai di area studio alam Gamblong.
Perhatikan kanan kiri rel kereta ini, banyak sekali bangunan-bangunan untuk properti syuting film dan iklan. Hari ini pengunjung banyak sekali, mereka tampil beda, sepertinya sudah mempersiapkan diri untuk foto, karena memang di studio Alam Gamblong ini rugi sekali jika tidak foto-foto. Yang mau masuk ke replika rumah Ainun, masuknya lewat The Club ini, kiri jalan ini. 1 tiket untuk 1 orang dan berlaku untuk sekali masuk saja. Nah, depan itu adalah replika rumah Ainun yang ada di film Habibie Ainun 3. Mari kita turun di sini. Yang punya tiket galeri antik, masuknya lewat sini, lewat tukang rongsok antik Cak Bagor. Mari masuk ke dalam. Semua yang ada di studio Alam Gamblong ini adalah properti untuk keperluan syuting. Saya tidak tahu pastinya untuk syuting film dan iklan apa saja. Saya ambil secara keseluruhan saja. Silakan sederek sekalian yang menebak-nebak kira-kira properti ini untuk film apa dan iklan apa. Beberapa film, klip, dan iklan yang menjadikan studio Alam Gamblong sebagai salah satu tempat syutingnya. Yang saya ketahui diantaranya film Sultan Agung, The Sign of Fiction, Bumi Manusia, Abakadabra, Doremi and You, Dua Ulama, Goyang Jempol, Gatot Kaca, Habibie Ainun 3, I Am Coming Mekah, Tersanjung The Movie, dan masih banyak lagi yang saya belum tahu. Adapun iklan, ada iklan BRI 123, iklan pegibegi.com, iklan Dana, iklan Indonesia Open, iklan LSF, iklan Mandiri Syariah, dan masih banyak lagi tentunya yang belum saya ketahui. Hanya yang punya tiket masuk galeri antik yang bisa melihat spot dari atas sini. Sangat luar biasa, seperti berada di zaman dulu.
Mari kita masuk ke replika rumah Ainun lewat Senjakala Cafe. Saya sekarang ada di dalam rumah replika rumah Ainun. Luar biasa, di sini kita bisa sambil merasakan seperti apa suasana saat itu. Mengutip dari Wikipedia, Habibie Ainun 3 adalah film biografi percintaan Indonesia tahun 2019 yang disutradarai Hanung Bramantyo dan ditulis oleh Ivan Ismail. Film ini adalah kelanjutan dari Rudy Habibie tahun 2016, prequel dari Habibie dan Ainun, sekaligus film ketiga dari seri Habibie dan Ainun. Apabila Rudy Habibie mengisahkan Habibie muda, maka Habibie dan Ainun 3 mengisahkan Ainun muda. Maudy Ayunda tampil sebagai pemeran utama, Reza Rahadian kembali membintangi film ini, dan Jeffrey Nicole bergabung sebagai pemeran baru dalam seri ini. Film ini ditayangkan pada 19 Desember 2019 di Indonesia dan 26 Desember 2019 di Malaysia. Film ini mendapatkan sambutan yang positif baik dari kalangan penonton maupun pengkritik. Oke, mari keluar dari rumah ini menuju lokasi syuting lainnya. Oh iya, bagi yang ingin kulineran, di area Studio Alam Gamblong ini tidak ada menu yang lengkap. Namun sekitar Studio Alam Gamblong ini banyak sekali kulineran khas Tempo dulu. Sebut saja Pawon Mbah Mar, kita akan disajikan sensasi kulineran khas pedesaan, mulai dari tempat yang bernuansa pedesaan, hingga menu yang disajikan juga menu-menu pedesaan. Ada juga pasar kuliner Belik Sonto yang letaknya di dekat lapangan Gamblong, dan di dekat parkiran motor roda 2 tadi juga banyak berjajar kulineran. Oke, mari menuju ke tempat syuting film Bumi Manusia. Untuk bisa masuk area ini, hanya yang sudah mempunyai tiket rumah analis Bumi Manusia. Seperti ini tiketnya, sudah terlihat kan?
Disinilah lokasi pembuatan film Bumi Manusia yang diperankan oleh Iqbal Ramadan dan Mawar De Jong. Mengutip dari Wikipedia, film Bumi Manusia adalah sebuah film drama biografi sejarah Indonesia tahun 2019 yang disutradarai Hanung Bramantyo dan ditulis Salman Aristo. Film ini dialihwahanakan dari novel berjudul Bumi Manusia karya Pramudia Ananta Tour. Film ini dibintangi Iqbal Ramadan, Mawar Eva De Jong, dan Syaine Febrianti. Film ini menceritakan kegamangan Minke antara kemajuan Eropa dan perjuangan membela tanah airnya serta hubungannya dengan Annelies. Proses produksi Bumi Manusia bermula ketika Falcon Picture mendapatkan hak alih wahana novel Bumi Manusia dan Perburuan pada tahun 2014. Penggarapan dimulai ketika Anggi Umbara ditunjuk sebagai sutradara pada tahun 2015, tetapi tidak kunjung terlaksana. Kursi sutradara berganti kepada Hanung 2 tahun kemudian, dengan Salman sebagai penulis. Para pemain film mulai terungkap ketika Sa dipilih memerankan Ontosoro pada Mei 2018, yang disebutnya sebagai keterlibatan pertamanya dalam industri komersial. Iqbal, Mawar, Ayu Laksmi, dan Doni Damara terpilih memerankan Minke, Annelies, Ibu Minke, dan Ayah Minke beberapa hari kemudian. Disusul pemeran lainnya di kemudian hari. Pemilihan pemeran ini mendapatkan tanggapan yang biasa saja, kecuali Iqbal yang memantik berbagai tanggapan dari warganet. Pemilihan Iqbal ini juga mementahkan persyaratan awal yang ditetapkan karena tidak berhasil mendapatkan aktor yang tepat di kemudian hari. Pengambilan gambar dilakukan pada akhir Juli hingga Agustus 2018 di studio Gamplong ini di Yogyakarta, di Semarang, Jawa Tengah, dan di Belanda. Rumah Ontosoro yang dibangun untuk produksi film dijadikan museum pada tahun berikutnya. Film ini menghabiskan biaya sekitar 30 miliar rupiah. Bumi Manusia ditayangkan pada 15 Agustus 2019 bersamaan dengan Perburuan setelah penayangan perdana pada 9 Agustus 2019 di Surabaya, Jawa Timur. Film ini sempat menguasai perolehan jumlah penonton terbanyak selama 2 minggu berturut-turut sebelum digantikan oleh film Gundala. Film ini menjaring 1.316.583 penonton dengan perkiraan pendapatan kotor sekitar 52,7 miliar rupiah. Film ini mendapatkan sambutan positif dari kalangan pejabat politik dan masyarakat serta ulasan beragam dari kalangan pengulas film. Film ini dinominasikan di 12 kategori Festival Film Indonesia tahun 2019. Tidak terasa, sudah cukup lama saya menemani sederek sekalian melihat-lihat isi dari studio Alam Gamplong ini. Bagi yang ingin mencoba sensasi suasana tempo dulu, jika di Jogja wajib datang ke studio Alam Gamplong ini. Buka jam 9 pagi dan tutup jam 5 sore. Kiranya sampai di sini saya mengantar perjalanan sederek sekalian, mulai dari Pasti Jogja menuju ke studio Alam Gamplong. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk destinasi wisata Jogja yang akan dikunjungi. Selamat berkunjung di studio Alam Gamplong. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Saya undur diri, sampai ketemu kali lain. Matur nuwun.